Pemerintah Kabupaten Muara Jambi akan menindak tegas aparatur sipil negara yang terlibat judi online. Tim Tabur Kejati Jambi berhasil amankan 1 DPO kasus kekerasan anak di Tanjung Jabung Barat. KPU Batanghari menggelar pleno rekapitulasi untuk pemungutan suara ulang. Selamat sore pemirsa, hari ini Rabu 3 Juli 2024. Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Vida Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Penjabat Bupati Muara Jambi Raden Najmi akan menindak tegas bagi ASN yang terlibat dalam praktik judi online. Saat ini pemerintah kabupaten masih mempelajari sanksi yang akan diberikan. Maraknya judi online saat ini turut menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Muara Jambi. Penjabat Bupati Raden Najmi akan memberikan sanksi tegas kepada ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Jambi yang terlibat dalam praktek judi online. Raden Najmi masih melihat peraturan yang pantas dikenakan bagi ASN yang terlibat judi online. Dalam memberantas judi online, Raden Najmi bersama Sekda dan Inspektorat telah menggelar rapat untuk mencari data siapa saja ASN yang terlibat praktek judi online. Raden Najmi menilai selain merugikan diri sendiri, juga dapat memperburuk perekonomian keluarga dan mempengaruhi kinerja ASN. Indikasinya ada, makanya tadi saya panggil Pak Sekda sama Inspektur untuk coba selidiki. Jadi kita cari data dulu, dari data ada baru kita bergerak. Tapi kalau sanksi pasti ada. Raden Najmi mengimbau masyarakat agar tidak tergiur judi online. Selain berdampak buruk pada ekonomi, juga berpengaruh pada tindakan kriminal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca divonis lepasnya seorang terpidana kasus dugaan korupsi pembangunan Pelabuhan Teluk Majelis, Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kasasi tersebut dilakukan untuk bisa menguji hasil putusan vonis tersebut. Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi mengupayakan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait vonis lepas seorang terpidana kasus dugaan korupsi pengembangan Pelabuhan Teluk Majelis Tanjung Jabung Timur, yakni mantan General Manager Pelindo Cepi Rimeta Atmaja. Kasasi ini diupayakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk meminta permohonan pengujian hasil putusan Majelis Hakim atas putusannya tersebut. Kasipenkum Kejati Jambi Nauli Wijaya mengatakan, pasca vonis lepas salah seorang terpidana kasus korupsi Pelabuhan Teluk Majelis, JPU akan mengupayakan kasasi atau banding untuk terdakwa tersebut. Sementara untuk 4 terdakwa lainnya, JPU masih pikir-pikir apakah akan melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jambi. Kasasinya ke Mahkamah Agung RI terhadap putusan tersebut untuk menguji keputusan pengadilan negeri tersebut, tipikor tersebut. Ini bandingnya untuk satu terdakwa atau keseluruhan terdakwa? Atau yang bebasnya aja? Kalau kasasi itu kan terhadap putusan onsela yang atas nama Cepi. Sebelumnya 5 terpidana kasus pengembangan Pelabuhan Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipersidangkan. Pada sidang tersebut, Majelis Hakim memutuskan terdakwa mantan General Manager Pelindo Cepi Rimeta Atmaja yang divonis lepas oleh Majelis Hakim, serta menjatuhkan hukuman kepada 4 terdakwa lainnya, yakni terdakwa Yombi Larasandi divonis hukuman pidana 1 tahun 10 bulan penjara, Andrianto dan Sanda Trisharyanto 1 tahun penjara, dan terdakwa Ibrahim 1 tahun 2 bulan kurungan penjara. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Sempat buron hingga 6 bulan, tim Tabur Kejati Jambi dan Kejari Tanjung Jabung Barat berhasil mengamankan 1 orang DPO. Buronan tersebut diamankan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam kasus kekerasan pada anak.
Tim tangkap buron Kejati Jambi mengamankan 1 orang daftar pencarian orang di Kampung Nelayan, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selasa sore. DPO yang diketahui bernama Rita tersebut diamankan tim tabur di kediamannya. Kasipenkum Kejati Jambi Naoli Wijaya mengatakan setelah mendapatkan laporan, DPO tersebut akhirnya dijemput paksa dan diamankan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 334/Itsus/223/PN Jambi tanggal 7 September 2023 dalam kasus kekerasan pada anak dengan vonis hukuman pidana penjara 6 bulan dan denda 20 juta rupiah subsidiar 1 bulan kurungan penjara. Tim tabur tuai Kejaksaan Tinggi Jambi amankan 1 DPO di Kuala Tungkal pada hari Selasa 2 Juli 2024 sekira pukul 13. Setelah dilakukan interogasi dan pendataan di Kejari Jambi, DPO tersebut langsung menjalani masa hukuman di Lapas Perempuan Muaro Jambi. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, puluhan warga di Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci melakukan aksi damai di halaman kantor Bupati Kerinci. Mereka menuntut pembatalan pelantikan Usman sebagai Kepala Desa Pendung Talang Genting. Puluhan warga Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci melakukan aksi damai di depan kantor Bupati Kerinci Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Dalam orasinya, massa menuntut pembatalan pelantikan Usman sebagai Kepala Desa Pendung Talang Genting. Kedatangan massa disambut oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Kerinci yang juga turut mendengarkan aspirasi warga. Dari masyarakat Desa Pendung Genting menolak keras pelantikan Pak Usman dilantik sebagai Kadis Petagen. Disebabkan itu ada rekomendasi dari Gubernur Jambi Pak Haris untuk melantik saudara Pak Usman. Pak PJ sudah menjelaskan bahwa kita melaksanakan pelantikan Pak Usman itu sudah menurut kita sudah sesuai dengan ketentuan perundang yang baru, karena memang sudah ada diamanahkan melalui surat Pak Gubernur agar memerintahkan Pak PJ Bupati melaksanakan pelantikan saudara Usman. Usai menyampaikan aspirasinya di depan kantor Bupati Kerinci, beberapa perwakilan massa diterima oleh pemerintah Kabupaten Kerinci untuk melakukan mediasi bersama dengan PJ Bupati Kerinci dan Kapolres Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Beralih ke informasi lain, setelah diresmikan pada tahun 2021, kondisi gedung pasar tradisional Sungai Timur Jambi saat ini terbengkalai. Sejumlah fasilitas banyak yang mengalami kerusakan. Beginilah kondisi pasar tradisional Sengeti yang berada di Kecamatan Sukernan, Kabupaten Muaro Jambi. Pasar yang diresmikan pada tahun 2021 yang lalu hingga kini belum juga dioperasionalkan. Beberapa bagian atap bangunan sudah lepas dan kondisi ruangan kios pedagang penuh coretan. Selain itu, besi gantungan untuk dagangan juga rusak akibat tidak ditunggu. Menanggapi kondisi tersebut, Sekda Budi Hartono mengatakan pemerintah setempat telah menyosialisasikan kepada para pedagang agar pindah ke pasar yang telah dibangun oleh pemerintah. Namun hingga kini belum mendapatkan respon positif dari para pedagang yang kini masih berjualan di lokasi pasar lama. Agar pedagang dan konsumen dapat bertransaksi di bangunan pasar yang baru, pemerintah kabupaten setempat berencana akan membangun toko TPID di lokasi. Baru kan perlu ini ya, dia ada kekhawatiran nanti pedagang pembeli tidak mau ke situ. Kemudian kemarin memang ada sarana prasarana yang kurang ya, itu sudah kita coba juga untuk memperbaikinya, melengkapinya itu. Dan sekarang insya kalau misalnya ada keinginan itu sudah bisa digunakan, bisa dimanfaatkan ya. Pembangunan pasar semi modern Sengeti Muaro Jambi yang menggunakan dana APBD sekitar 4,9 miliar tersebut. Selain terdapat lapak para pedagang, juga tersedia kios bagi para pedagang. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Pekerjaan infrastruktur proyek jalan tol pada saat ini terus dikerjakan oleh BPJN Jambi. Dan ditargetkan pengerjaan jalan tol Bayung Lincir menuju ke Tempino akan selesai pada bulan Agustus mendatang. Informasi selengkapnya akan disampaikan kontributor TVRI Jambi Asar Fatalangi. Selamat sore, Asar. Saat ini sudah berapa persen pekerjaan jalan tol ini?
sore Siska. Ya pemirsa dapat saya laporkan Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Jambi hingga saat ini masih terus melakukan proses pengerjaan jalan tol seksi 3 Banyulincir Tempino Kabupaten Muaro Jambi. Segala upaya hingga saat ini terus dilakukan petugas Balai BPJN Jambi guna mempercepat proses pembangunan jalan tol lintas Sumatera tersebut. Kepala Satker Jalan Bebas Hambatan Jambi, Beni Kristiawan, mengatakan bahwasanya hingga saat ini proses pengerjaan jalan tol telah sampai hingga 85,4%. Dan ditargetkan pengerjaan jalan tol ini akan selesai pada bulan Agustus mendatang atau tepatnya berkisar akhir bulan Agustus 2024 ini. Demikian Siska. Baik Asar, apakah ditemukan adanya kendala yang dihadapi oleh para petugas untuk pengerjaan jalan tol Bayung Lincir menuju Tempino ini? Ya Siska, hingga saat ini proses pengerjaan jalan tol telah memasuki tahap pengerjaan pintu exit atau pintu keluar jalan tol di Tempino, Kabupaten Muaro Jambi. Namun proses pengerjaan yang sebelumnya ditargetkan selesai pada bulan 6 Juni kemarin terpaksa harus diundur oleh petugas, di mana hingga saat ini terdapat beberapa kendala yang tengah dihadapi oleh petugas Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Jambi, salah satunya yakni pembebasan lahan di pintu exit jalan tol. Di mana untuk pembebasan lahan ini sendiri terdapat seluas kurang lebih 6,5 hektar atau 105 bidang yang hingga saat ini masih dalam proses sengketa di pengadilan negeri. Mana pihak tanah yang sebelumnya menolak untuk dilakukan pembebasan akhirnya terpaksa harus mengikuti proses persidangan. Sementara itu bahwasanya pemirsa hingga saat ini proses pengerjaan jalan tol juga sempat mengalami kendala di mana ada beberapa yang belum yang tengah dilakukan pengerjaan oleh petugas, diantaranya simpang bidang panjang yang belum dikerjakan hingga kurang lebih 800 meter, intersen atau STA kurang lebih 140 sekitar kurang lebih 141 atau 1,1 km rigid yang telah diselesaikan sepanjang 11,8 km dari total yang ditargetkan dikerjakan 13,8 km. Di mana pemirsa pengerjaan ini sendiri akan terus dilakukan petugas BPJN Jambi, namun petugas juga menghimbau kepada masyarakat yang melintas di wilayah tersebut, khususnya di wilayah pintu exit keluar pintu gerbang BPJN Jambi agar lebih berhati-hati saat berkendara dan tidak mendahului dan mencepatkan kendaraan saat proses pengerjaan jalan tol tersebut. Demikian Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Asar Fatalagi yang melaporkan langsung terkait dengan pengerjaan jalan tol yang akan siap pada bulan Agustus 2024 mendatang. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, PPK Sarolangun menemukan adanya puluhan dukungan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan yang tidak memenuhi syarat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, Panitia Pemungutan Suara atau PPS Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan. Dalam verifikasi faktual itu ditemukan puluhan dukungan yang tidak memenuhi syarat. PPK Sarolangun melalui PPS melaksanakan tahapan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan. Didampingi Panwascam dan PKD Kecamatan Sarolangun, petugas PPS mendatangi satu persatu rumah warga yang memberikan dukungan kepada bakal calon kepala daerah jalur perseorangan. Ketua PPK Sarolangun Abdul Halim mengatakan, di Kecamatan Sarolangun ada 2.880 sampel dukungan yang harus dilakukan verifikasi faktual. Dari beberapa desa yang telah dilakukan verifikasi faktual, PPK menemukan puluhan syarat dukungan tidak memenuhi syarat. Yang sudah dilaksanakan perpak itu 346 untuk Kecamatan Sarolangun. Untuk yang TMS-nya, juga ada yang TMS yang terindikasi tidak mendukung ada sekitar 115 per 2 hari. Untuk yang mendukung itu 225.
Ahmad Halim menambahkan verifikasi faktual dilakukan untuk memvalidasi dukungan warga di Kecamatan Sarolangun, di mana KTP-nya tercatat sebagai pendukung bakal calon kepala daerah Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus. Verifikasi faktual akan berakhir pada Kamis 4 Juli 2024. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Disduk Capil Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini terus menggencarkan perekaman KTP elektronik. Sistem jemput bola ke kecamatan menjadi salah satu solusi dalam mengejar target penyelesaian wajib KTP. Disduk Capil Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan upaya jemput bola dalam memaksimalkan perekaman dan penerbitan KTP elektronik. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang. Sasaran utama Dinas Dukcapil yakni pemilih pemula dari kalangan siswa dan lulusan sekolah yang telah wajib memiliki KTP elektronik. Kabid Pengelolaan Informasi dan Administrasi Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ari Trisnawati mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya jemput bola ke setiap kecamatan agar proses perekaman dan penerbitan KTP elektronik dapat lebih maksimal. Hingga saat ini, jumlah DPT di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperkirakan mencapai 174.754 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.798 orang wajib KTP elektronik. Jumlah warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik di 11 kecamatan, yakni Kecamatan Muara Sabak Timur mencapai 372 orang, Mendahara 348, Geragai 321, Nipah Panjang 320, Rantau Rasau 285, Muara Sabak Barat 284, Mendahara Ulu 219, Dendang 199, Kuala Jambi 167, Sadu 152, dan Kecamatan Berbak 131 orang. Ya memang itu sekarang memang itu target kita. Ya yang dihitung 17 tahun di 2024 nanti, 2024 itu kita sudah mulai bisa rekam sekarang. Gitu. Nanti dicetaknya pada saat nanti pas 17 tahun. Ari Trisnasari berharap seluruh kades dan lurah aktif mengimbau warganya untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. KPU Kabupaten Batanghari mulai melakukan rapat pleno rekapitulasi PSU untuk pemilihan DPRD Provinsi Jambi. Hasil perolehan suara rekapitulasi PSU ini nantinya akan digabungkan dengan hasil suara pada pemilu Februari lalu. Tahapan pleno rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Provinsi Jambi pada pemungutan suara ulang PSU di TPS 02 dan 04 Desa Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu, mulai bergulir di tingkat kabupaten pada Rabu pagi. Selain pihak penyelenggara, sejumlah saksi dari partai politik juga turut memantau jalannya pleno tersebut. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, hasil perolehan suara rekapitulasi PSU nantinya akan digabung dengan hasil suara pada pemilu untuk DPRD Provinsi Jambi pada Februari lalu dan akan diunggah ke aplikasi Sirekap. Usai rekapitulasi tingkat kabupaten, logistik langsung diantar ke KPU Provinsi Jambi untuk persiapan pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Jambi yang dijadwalkan pada 6 Juli mendatang. Tingkat kabupaten hasil pemungutan suara ulang pasca putusan MK di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Marosebo. Nah, rekap tingkat kabupaten ini kami nanti akan gabungkan suara hasil PSU dengan suara hasil 14 Februari. Ahmad Halim menambahkan, selama proses perhitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi kecamatan beberapa waktu lalu tidak ditemukan kendala. Seluruh syarat administrasi hasil perolehan suara dinyatakan lengkap. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jambi memprioritaskan pegawai honor diangkat menjadi P3K. Pemerintah Kota Jambi akan terus memperbaharui data pegawai dan juga menyesuaikan kebutuhan di setiap OPD sebelum seleksi dibuka. Pemerintah Kota Jambi berencana membuka rekrutmen P3K pada tahun 2024.
Pemkot Jambi akan memprioritaskan pegawai honorer untuk diangkat menjadi P3K. Saat ini Pemkot Jambi masih melakukan pembaruan data pegawai dan menyesuaikan kebutuhan pegawai di setiap OPD. Pemerintah Kota Jambi juga masih menunggu jadwal seleksi P3K dari pemerintah pusat. Direncanakan pada tahun ini Pemkot Jambi membuka 3.925 formasi yang terdiri dari tenaga teknis, guru, dan tenaga kesehatan. Kan selalu update terus datanya, tapi secara gambaran kan sudah ada di KPSDM, baik itu calon stok penerimaan CPNS, termasuk juga ada rencana pemerintah pusat yang akan mengangkat tenaga honor sisa yang belum terangkat tahun 2023 kan di tahun 2024 ini ya kita selalu update terus datanya ke pusat. Seleksi P3K Pemkot Jambi tahun ini tidak dibuka untuk umum karena ingin mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi P3K. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara jemaah haji asal Provinsi Jambi menyempatkan berziarah ke Makam Ulama Indonesia di Mekah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda bergabung bersama kami dalam segmen informasi seputar Haji 2024. Saudara, 12 jemaah haji Provinsi Jambi meninggal dunia di Mekah pada penyelenggaraan musim haji tahun ini. Jemaah haji yang meninggal dunia tersebut merupakan jemaah yang sudah lanjut usia. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mengkonfirmasi per 30 Juni 2024, 12 jemaah haji asal Provinsi Jambi meninggal dunia pada penyelenggaraan Haji 1445 Hijriah. PLH Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Zefni Ishak mengatakan, seluruh jemaah haji yang meninggal dunia di Mekah itu merupakan jemaah lanjut usia yang masuk dalam kategori resiko tinggi atau RISTI. Selain sesak napas, jemaah haji yang meninggal dunia juga karena menderita hipertensi, pneumonia, hingga gangguan kesehatan lainnya. Almarhumah Hajah Mariati Aryo Sumitro, yakni jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam kloter 25, menjadi jemaah haji terakhir yang dinyatakan meninggal dunia pasca pelaksanaan puncak ibadah haji di Armusnah pada tanggal 30 Juni lalu. Zefni Ishak memastikan seluruh pelayanan jenazah telah selesai dilakukan hingga proses pemakaman oleh pemerintah Arab Saudi. Sementara untuk barang-barang almarhum dan almarhumah nantinya akan dikirimkan ke ahli waris setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji selesai dilakukan. Ya, sampai tanggal 30 Juni tahun 2024 ini informasi yang kita terima itu 12 jemaah haji kita yang telah wafat di Mekah ya. Mereka sudah diproses sesuai dengan ketentuan Arab Saudi, sudah dimakamkan oleh pihak Arab Saudi. Pada penyelenggaraan haji tahun 2024, Provinsi Jambi memberangkatkan 3.118 jemaah haji ke Arab Saudi dari jumlah kuota keberangkatan 3.121 orang. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan juga Mina, sebanyak 3.106 orang jemaah haji asal Provinsi Jambi, saudara, akan mulai digeser ke Madinah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Selamat sore, Randy. Seperti apakah saat ini untuk perkembangan penyelenggaraan ibadah haji di sana dan kapan para jemaah haji ini akan beralih ke Madinah? Baik, selamat sore Siska dan juga pemirsa. Telah sah menjadi haji dan haja usai melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna, yang kemudian ditutup dengan pelaksanaan tawaf ifadah, syai, dan juga tahalul. 3.106 jemaah haji asal Provinsi Jambi dari total 3.118 jemaah yang diberangkatkan ke Makkah akan mulai digeser ke Madinah sebelum dipulangkan pada tanggal 15 Juli 2024. Dimulai dari kloter 22, para jamaah akan mulai digeser ke Madinah pada tanggal 7 Juli mendatang
yang secara bergantian disusul oleh kloter 23 hingga 28 setiap hari. Di Madinah, para jamaah akan melakukan berbagai ibadah sunnah selama 8 hari sebelum akhirnya dipulangkan, khususnya untuk melaksanakan salat arba'in di Masjid Nabawi yang dilakukan selama 40 waktu secara berturut-turut. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menjamin secara umum kondisi jamaah dalam keadaan baik dan sehat usai puncak ibadah haji. Para jamaah saat ini ada yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan dengan beristirahat, dan ada pula yang melaksanakan sejumlah ibadah sunnah tambahan, yakni seperti umroh dan juga ziarah. Hingga tanggal 30 Juni 2024, Kemenak telah mengkonfirmasi adanya 12 orang jemaah haji asal Provinsi Jambi yang meninggal dunia pada pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. 1. Atas nama Haji Husain Ibas Ijan, jemaah kloter 26. 2. Haji Muhammad Yajid Samsi, jemaah kloter 23. 3. Haji Sahrial Karudin Zakaria, jemaah kloter 24. 4. Haji Adam Suar Ismail, jemaah kloter 26. 5. Haji Muhammad Sukri Mustafa, jemaah kloter 26. 6. Haji Abdul Jabar Abdullah, jemaah kloter 27. 7. Hajah Eliningsi Ahmad Basri, jemaah kloter 22. 8. Hajah Indo Ogo Daeng Mataru, jemaah kloter 25. 9. Hajah Haji Asnawi Halid Naim, jemaah kloter 27. 10. Haji Kadiman Mat Sarimin, jemaah kloter 25. 11. Haji Misri Marto Sarimin, jemaah kloter 25. Dan yang terakhir, yakni atas nama Hajah Mariati Arjo Sumito, jemaah kloter 25. Demikian, Siska. Dari Jambi, Randy Arta yang melaporkan langsung terkait dengan jemaah haji asal Jambi yang sudah mulai bergeser ke Madinah pada tanggal 7 Juli 2024. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, Randy. Saudara, usai melaksanakan puncak haji pada beberapa waktu yang lalu, jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini mulai melakukan ibadah sunnah haji. Selain umrah, jemaah haji juga melakukan ziarah ke makam ulama Indonesia. Ziarah dan umroh sunnah masih menjadi rutinitas utama jemaah haji Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama di Tanah Suci. Selain mengunjungi tempat-tempat sejarah Islam, jemaah haji juga berkesempatan berziarah ke makam-makam ulama Indonesia yang dikebumikan di kota Mekah. Petugas haji daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Taufik Hidayat saat dikonfirmasi via sambungan seluler pada Rabu 3 Juli 2024 sekitar pukul 6 waktu Arab Saudi mengatakan masing-masing jemaah mulai berziarah ke makam Siti Khadijah. Selain ke makam istri Nabi, jemaah juga melakukan ziarah ke makam ulama Indonesia seperti ke makam pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, dan almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Aktivitas ziarah tersebut berada di Komplek Pemakaman Al-Ma'la, Kota Mekah. Usai berziarah, jemaah haji juga menghabiskan waktunya dengan beribadah rutin di Masjidil Haram dan mengunjungi tempat-tempat bersejarah lainnya seperti ke kota Taif, Jabal Rahmah, Jabal Sur, Jabal Kubais, dan Jabal Kurban yang menjadi saksi sejarah para nabi. Taufik Hidayat menambahkan saat ini kondisi 141 jemaah asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tergabung dalam kloter 25 BTH Embarkasi Jambi Batam dalam kondisi sehat. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Meski sebagian jemaah haji ada yang sudah pulang ke tanah air, namun jemaah haji asal Jambi saat ini masih melaksanakan beberapa rangkaian ibadah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Ketua Rombongan 5 Kloter 26 Kota Jambi, Bapak Haji Muhammad Nuh. Assalamualaikum Pak Haji Nuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji Nuh, menjelang kepulangan dari jemaah haji kloter yang Bapak pimpin, ini apa saja rangkaian ibadah yang masih dilaksanakan di sana, Pak? Alhamdulillah, kami kloter 26 selaku rombongan 5 tetap melaksanakan rutinitas sunnah, yaitu selain dari umroh sunnah, kemudian ziarah ke Ma'la, kemudian insya Allah nanti hari Sabtu kita akan ke mikot umroh sunnah, mikot jadi Hubaidiyah. Jadi masih banyak Pak ya kegiatan-kegiatan sunnah yang dilaksanakan jamaah haji di sana. Lalu rencananya kapan nih Pak akan dipulangkan ke tanah air?
Alhamdulillah rutinitas terus karena kami akan didorong itu pada tanggal 12 Juli ke Kota Madinah. Kemudian karena masih banyak waktu, akhirnya para jamaah juga mengadakan rutinitas sunnah, umroh sunnah, kemudian ziarah, kemudian ke Masjidil Haram terus menerus, dan kita akan bertolak nanti ke Indonesia itu insya Allah tanggal 19 Juli dari Madinah, Bandara Madinah. Baik, untuk kondisi kesehatan dari jemaah haji Jambi saat ini Pak seperti apa? Alhamdulillah kondisi kesehatan jemaah haji Jambi alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, walaupun ada beberapa yang masih dalam cek kesehatan ke dokter karena masih kondisinya masih flu dan batuk, mayoritas flu dan batuk. Untuk cuaca di sana Pak seperti apa Pak? Lah cuaca kalau siang hari alhamdulillah masih sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nuh atas informasinya. Tetap jaga kesehatan dan semoga seluruh jamaah haji Provinsi Jambi pulang lagi ke tanah air dalam kondisi yang sehat dan juga semangat. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor Kemenak Muara Jambi meminta keluarga jemaah haji agar segera mengambil air zam-zam milik jemaah haji di kantor Kemenak. Satu jemaah haji mendapatkan 1 botol air zam-zam dengan ukuran 5 liter. Kantor Kemenak Muara Jambi membuka pelayanan pengambilan air zam-zam bagi keluarga jemaah haji. Pelayanan dibuka pada hari kerja mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore di kantor Kemenak Muara Jambi yang berada di kawasan perkantoran Bupati Muara Jambi. Syarat untuk pengambilan air zam-zam hanya dengan membawa fotokopi kartu tanda penduduk dan nomor HP. Kepala Kantor Kemenak Muara Jambi Buhri mengatakan, pembagian air zam-zam dilakukan lebih awal agar para jemaah haji tidak lagi repot mengambil di kantor Kemenak setibanya di tanah air. Jumlah air zam-zam yang disiapkan yakni sebanyak 199 botol, selaras dengan jumlah jemaah haji Muara Jambi yang diberangkatkan pada musim haji tahun ini. Air zam-zamnya betul dari Arab Saudi langsung, ya. Kebetulan ketika pesawat yang berangkat itu kan pas kosong ke Indonesianya bawa air zam-zam di Jakarta baru nyampe nih ke tanah air. Kita jemput di asrama haji antara Kota Baru. Setiap satu jemaah haji akan menerima 1 botol air zam-zam dengan ukuran 5 liter. Air zam-zam yang tersedia di Kemenak merupakan air zam-zam yang dikirim langsung dari Arab Saudi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menjelang tahun ajaran baru, penjual seragam sekolah mengalami peningkatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, sejumlah desa di Kabupaten Tebo saat ini sudah mulai memasuki musim tanam. Untuk itu pemerintah kabupaten memberikan target untuk menanam 2 kali dalam setahun. Sejumlah petani di Kabupaten Tebo pada bulan Juli 2024 sudah mulai memasuki musim tanam. Bahkan semaian padi sawah pun telah disiapkan petani. Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Tebo, Ziadi, mengaku bulan ini merupakan musim tanam pertama yang dilakukan petani di Kabupaten Tebo setelah sebelumnya dilanda bencana banjir besar pada awal tahun. Untuk tahun 2024, Kabupaten Tebo menerima bantuan benih dari pemerintah pusat untuk 1.000 hektar, ditambah 315 hektar, serta tusip 2.025 hektar. Dalam waktu dekat kontrak tusip akan selesai. Benih akan langsung di-dropping ke petani untuk tanam pada bulan Agustus dan September. Baru yang dapat untuk 1.000 hektar ditambah dengan opla 315 hektar ditambah dengan tusip 2.025 hektar. Sementara itu,
Kabupaten Tebo meminta kepada petani untuk menanam pada tahun ini 2 kali. Pasalnya saat ini Indonesia sedang darurat pangan, sehingga petani di seluruh daerah diinstruksikan untuk turun ke sawah. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Kerinci kembali turun. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi Ilwan Pasroni langsung dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore Ilwan, apa saja bahan kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami penurunan harga? Baik, terima kasih Amsol dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Kerinci terpantau mengalami penurunan, di mana untuk bahan pokok yang mengalami penurunan harga ini adalah harga cabai merah dan juga harga kentang, di mana sebelumnya cabai merah dijual dengan harga Rp70.000 sampai dengan Rp80.000 per kilogram. Namun kini turun menjadi Rp20.000 sampai dengan Rp30.000 per kilogram. Sedangkan harga kentang sebelumnya dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp12.000 per kilogram. Menurut para pedagang, penurunan harga ini sudah berangsur terjadi sejak 2 pekan terakhir. Penurunan harga disebabkan oleh berlimpahnya pasokan kebutuhan pokok dari dalam dan luar daerah Kabupaten Kerinci, sehingga terjadi penumpukan pasokan di tingkat pedagang. Meski terjadi penurunan harga di sejumlah kebutuhan pokok, namun para pedagang juga mengaku masih terdapat harga kebutuhan pokok yang juga mengalami kenaikan. Salah satunya adalah komoditi bawang merah, di mana bawang merah saat ini dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram dan naik dari sebelumnya yang hanya Rp13.000 per kilogram. Amsol. Baik, terima kasih Ilwan Pasroni atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Penjualan seragam sekolah menjelang tahun ajaran baru di Kota Jambi mulai meningkat. Dalam sehari, penjual mampu meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Jelang tahun ajaran baru 2024, seragam sekolah banyak diburu masyarakat, baik seragam SD, SMP maupun SMA. Penjualan seragam sekolah di Kota Jambi mulai meningkat sejak beberapa hari lalu. Diperkirakan kondisi ini akan terus meningkat drastis sepekan jelang masuk sekolah. Taufik, salah seorang penjual seragam sekolah di Kota Jambi, mengaku pada hari biasa penjualan hanya berkisar 10 hingga 15 pasang. Sementara jelang tahun ajaran baru ini, penjualan mencapai 30 sampai 40 pasang lebih. Bahkan dalam sehari, penjual mampu meraup keuntungan jutaan rupiah. Insya Allah ada peningkatan. Ada peningkatan. Minggu ke depan. Seminggu ke depan pasti ada peningkatan, Pak. Insya Allah. Biasanya gitu. Kalau sekarang sudah mulai belum, Pak? Mulai. Bergelombang. Gelombang. Cuma kalau nanti minggu depan tuh padat. Tahun ajaran baru menjadi berkah tersendiri bagi penjual baju seragam sekolah. Untuk satu pasang seragam dijual mulai dari Rp170.000 hingga Rp200.000. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara memasuki tahun ajaran baru, saudara, toko perlengkapan sekolah di Kota Sungai Penuh saat ini sudah mulai ramai dikunjungi. Hal tersebut menyebabkan omset para pedagang perlengkapan sekolah naik sebesar 50% dari hari-hari biasanya. Memasuki tahun ajaran baru, beberapa toko penjual perlengkapan sekolah di Kota Sungai Penuh mulai ramai dikunjungi. Hal itu menyebabkan omset pendapatan pedagang meningkat 50% dari biasanya. Salah seorang pedagang perlengkapan sekolah, Mita, mengatakan biasanya pembeli akan semakin ramai pada 1 minggu sebelum masuk sekolah. Sementara untuk harga, baju sekolah untuk SD dijual dengan harga Rp120.000. Sedangkan baju SMP dijual dengan harga Rp160.000. Sekarang sih udah mulai rame ya Bang ya, tapi biasanya puncaknya itu udah mendekati sekolahnya gitu. Kan infonya sekarang katanya mulainya tanggal 17, paling kayak semingguan lah, tanggal 10 ke atas baru tuh biasanya puncaknya. Mita menambahkan,
Perlengkapan sekolah di kota Sukai penuh dipasok dari kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pahlan, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi advertorial. LAM Jambi kembali melakukan pengukuhan gelar adat Melayu Jambi kepada 7 tokoh nasional dan daerah. Pemberian gelar adat itu dalam rangka memperingati Hari Adat Melayu Jambi tahun 2024. Dalam rangka memperingati Hari Adat Melayu Jambi tahun 2024, Lembaga Adat Melayu Jambi Provinsi Jambi kembali melakukan pengukuhan gelar adat untuk sejumlah tokoh nasional dan daerah. Pengukuhan gelar adat itu dilakukan oleh Ketua Umum LAM Jambi Provinsi Jambi Hasan Basri Agus yang bergelar Tumenggung Putro Jayo di Ningrat, serta Gubernur Jambi Al-Haris yang merupakan Dewan Pembina Lembaga Adat Melayu Jambi. Total ada 7 tokoh nasional dan daerah yang kembali dikukuhkan dalam proses pengukuhan adat yang dilakukan di Balai Rungsari Lembaga Adat Melayu Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan, pengukuhan kembali gelar adat Melayu Jambi ini dalam upaya bersama untuk menjaga dan melestarikan serta memajukan adat istiadat Jambi. Menjaga dan melestarikan entitas budaya daerah merupakan kewajiban dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Al-Haris berharap para tokoh yang gelar adatnya telah dikukuhkan kembali dapat membantu pemerintah untuk memberikan masukan yang konstruktif dalam pembangunan daerah. Pengukuhan kepada Pak Danrem selaku pembina Lembaga Adat Melayu Jambi, karena beliau juga dalam adat juga termasuk pimpinan daerah, ya, yang nyencang mutus, makan menghabis dan minum juga mengeringkan. Nah, perlu saya kira 2 hal ini yang hari ini kita lakukan, dan semuanya kita harapkan bahwa hari adat yang sudah 50 tahun ini, kita berharap Lembaga Adat Melayu Jambi makin banyak karya dan baktinya untuk Jambi kita cintai. Ketua Umum LAM Jambi Provinsi Jambi Hasan Basri Agus mengatakan, pengukuhan gelar adat itu dilakukan sebagai bentuk penguatan gelar adat dalam merealisasikan ADART LAM Jambi Provinsi Jambi. Penguatan gelar adat perlu dilakukan untuk memantapkan komitmen dan tanggung jawab setiap tokoh yang dikukuhkan agar ikut berkontribusi dalam melestarikan serta menyebarluaskan nilai luhur adat Melayu Jambi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Itu tanggal 1 Muharram di Abadi Center, Abadi Suite ya. Ya, di Abadi, dan itu akan dihadiri cukup banyak. Nanti kita mengundang pengurus atau ketua lembaga adat desa Provinsi Jambi dan kepala desa Provinsi Jambi. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Jambi nomor 312 tahun 2022, peringatan Hari Adat Melayu Provinsi Jambi diperingati setiap 2 Juli. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.